Wa maudu'uhu dan topiknya tafsir kalamullah ya azza wa jalla adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Minal haisiyatil mazkurati dari segi atau dari aspek tersebut, dari aspek sanadnya, cara penyampaiannya atau adanya, alfaznya, lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Yang mana hal itu semua itu berkaitan dengan hukum-hukum dan lain-lain. Wa faidatuhu dan faedah tafsir at-tawassulu ila fahmi ma'anil Qur'ani, agar bisa mencapai kepada pemahaman makna-makna Al-Quran. Pemahaman dengan benar tentunya. Wal amalu bima fihi ba'dal fahmi. Dan agar bisa mengamalkan dengan sesuatu yang ada di dalam makna-makna Al-Quran tersebut setelah memahaminya. Wasamaratuhu dan buahnya, manfaatnya, at-tamassuku bil urwatil wusqa, agar bisa berpegang kepada tali yang kuat. Maksudnya agar bisa berpegang dengan Al-Qur'an itu sendiri. Wal fauzu bis sa'adati fid daraini, dan agar bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Darain itu dunia akhirat. Wadi'uhu dan pembuatnya, pembuat ilmu tafsir, Allah Ta'ala wa nabiyuhu alaihi salatu wassalamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya. Fahuwa ilmun ilahiyun nabawiyun, maka tafsir ini merupakan ilmu ilahi dan ilmu nabawi, ilmu yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Wastimdaduhu dan sumbernya minal Qur'ani nafsihi wa sunnati wa asali bil arabi, dari Al-Quran itu sendiri, dari hadis dan dari gaya bahasa bangsa Arab. Wa masailuhu dan masalah-masalah pokoknya tafsir, mayustafadu minhu adalah sesuatu itu dapat diambil faedah dari suatu tersebut. Artinya suatu faedah min ahkamin berupa hukum-hukum, wa aqaidah dan akidah-akidah, wa amsalin dan peribahasa, wa mawa'izah dan nasihat-nasihat, wa nisbatu dan nisbat ilmu tafsir, annahu minal ulumi diniyati, sungguhnya tafsir itu merupakan ilmu agama. Bal ra'isuah, bahkan pemimpinnya ilmu agama. Likauniha ma'khuzatan minal kitabi, karena tafsir itu diambil dari Al-Quran. Wa mutawafiqatan fil i'tidadi, dan ilmu tafsir itu dianggap itu tergantung ba'da subuti alaihi, setelah Al-Qur'annya itu sendiri diverifikasikan ada. Jadi ilmu tafsir ini dianggap ada setelah diverifikasikan, dapat dibuktikannya keberadaan Al-Qur'annya itu sendiri. Wa fadduhu dan keutamaan ilmu tafsir, annahu min asyrafil ulumi wa ajaliha, sungguhnya tafsir ini merupakan ilmu yang paling mulia dan ilmu yang paling agung. Li'anal uluma, karena sungguhnya ilmu-ilmu yang ada, innama tasyrufu, sungguhnya dia itu bisa menjadi mulia, bisyarafi maudu'atiha, tergantung kemuliaan topiknya. Jadi kemuliaan suatu ilmu itu tergantung topiknya. Wa maudu'uhu ajallu wa asyrafu, sedangkan topik ilmu tafsir itu merupakan topik yang paling agung dan yang paling mulia. Wa amma bayanul hajati ilaihi fali anna fahmal Qur'anil mustamili ala al-ahkami syar'iyyati, adapun ilmu tafsir ini perlu untuk dijelaskan, itu karena memahami Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu mengandung hukum-hukum syar'i, allati hiya madarus sa'adatil abadiyati, yang mana hukum-hukum syar'i itu merupakan poros kebahagiaan yang abadi, wahyal urwatul wusqa, dan Al-Qur'an itu merupakan tali yang kuat. Tali yang kuat artinya sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk kebahagiaan dunia akhirat. Amrun asirun, memahami Al-Quran itu merupakan perkara yang susah. La yuhtada ilaihi, tidak mendapatkan petunjuk kepada pemahaman Al-Quran yang benar maksudnya, illa bitaufikin, kecuali dengan adanya taufik, dengan adanya pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal latifil khabiri, dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang maha lembut dan yang maha mengetahui. Hatta inna sahabata radhiyallahu anhum, bahkan sungguhnya
para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, ala uluwi ka'bihim, padahal mereka itu derajatnya tinggi, fil fasahati, di dalam kefasihan bahasa Arab, di dalam kepakaran berbahasa Arab, wastinarati bawatinihim, dan padahal mereka itu batinnya, hatinya itu bercahaya, bima asyraka alaiha min miskati nubuwati, dengan sesuatu yang terpancar kepada batin-batin mereka daripada cahaya kenabian. Kanu katsiran mayarji'una ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisuali. Mereka itu banyak merujuk kepada Rasulullah untuk bertanya an asya'in, tentang suatu-suatu, tentang perkara-perkara, lam yu'arriju 'alaiha, yang mana perkara ini belum mereka ketahui, walam tasil afhamuhum ilaiha, dan pemahaman mereka itu belum sampai kepada perkara-perkara tersebut. Jadi sahabat aja yang hidupnya itu sehari-hari dengan Rasulullah, yang mereka itu pernah bertemu dengan Rasulullah, bahkan sebagian mereka itu menjadi pelayan Rasulullah, itu aja mereka banyak bertanya tentang makna Al-Quran. Kama waqa'a li Addi bin Hatimin, sebagaimana kejadian yang pernah terjadi pada Addi ibn Hatim, seorang sahabat ini, fil khaytil abyadi wal aswadi, tentang benang putih dan benang hitam. Jadi yang dimaksud benang putih dan benang hitam yang menjadi patokan masuknya waktu atau dimulainya waktu puasa itu setelah munculnya fajar shodiq, artinya setelah masuknya waktu subuh. Benang hitam itu yang dimaksud adalah malam hari, lalu benang putih itu yang dimaksud adalah fajar shodiqnya itu, yang menjadi patokan masuknya waktu subuh, dan juga menjadi patokan masuknya mulai berpuasa. Dikira Adi ibn Hatim benar-benar benang putih dan benang hitam. Jadi salah faham Adi ibn Hatim. Itu sahabat Rasul, apalagi kita. Wala syakka anna muhtajuna ila makanu muhtajina ilaihi wa ziyadatun. Dan tidak diragukan sesungguhnya kita ini merupakan orang-orang yang membutuhkan terhadap sesuatu yang para sahabat itu dulu membutuhkan sesuatu tersebut. Artinya kita ini lebih membutuhkan di dalam memahami Al-Quran. Kita ini merupakan orang-orang yang membutuhkan di dalam memahami Al-Quran. Artinya merupakan orang-orang yang sulit di dalam memahami Al-Quran, sebagaimana para sahabat itu sulit memahami Al-Quran. Waziyadatun, bahkan kita ini lebih sulit, lebih membutuhkan bantuan di dalam memahami Al-Quran. Haddul Qur'ani, definisi Al-Quran. Al-Qur'anu lughatan, Al-Quran secara bahasa, ma'khuzun minal qur'i, itu diambil dari kata al-qur'u, wahwal jam'u, yaitu artinya adalah perkumpulan, wa urfan, dan secara istilah, huwal kalamul munazzalu, yaitu adalah kalam, adalah perkataan yang diturunkan ala Sayyidina Muhammadin kepada Nabi Muhammad, al-mu'jizu, yang membuat lemah, maksudnya membuat makhluk itu tidak bisa untuk membuat yang sepertinya, bisurati minhu, dengan satu surat daripada kalam tersebut. Jadi kalau satu ayat atau satu huruf itu masih bisa ditiru sama makhluk, membuat yang semisalnya. Tetapi kalau satu ayat, nah itu sampai sekarang belum ada yang bisa. Faqauluna, adapun perkataan saya, al-kalamu, itu adalah jinsun, adalah jenis, syamilun, yang mencakup li jami'il kalami, pada seluruh perkataan, baik yang firman Allah ataupun bukan. Wa qauluna, dan perkataan saya, al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin, faslun, ini adalah fasal. Jadi yang paling tinggi itu jenis, habis itu fasal. Mukhrijun, yang mengecualikan, lil kalamil munazzali, yang mengecualikan perkataan yang diturunkan, ala ghairihi minal anbiya'i, terhadap nabi selain dari Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa dan semacamnya. Kataurati, seperti Taurat, wal Injili, dan Injil, wasairil kutubi wa suhufi, dan seluruh kitab-kitab yang lain dan suhuf-suhuf yang lain. Wa qauluna, dan seluruh suhuf-suhuf.
Wa qauluna dan perkataan saya al-mu'jizu faslun sanin itu adalah fasal yang kedua. Mukhrijun yang mengecualikan lil ahadisi rabbaniyati, hadis-hadis qudsi. Kalau Quran itu makna dan lafaznya langsung dari Allah, tetapi kalau hadis qudsi atau hadis rabbani itu maknanya dari Allah tetapi lafaznya dari Nabi Muhammad. Kehadis sahihaini seperti hadis yang ada di dua sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ana inda zanni abdi bi. Bunyinya, saya katanya Allah itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sumal iktisaru fil hadi ala ijazi, kemudian pemilihan di dalam pendefinisian Al-Quran memilih kepada kalimat al-i'jaz, mu'jiz kan masdara i'jaz. Wa in nazala al-Qur'anu li ghairihi aidan, walaupun Al-Quran itu diturunkan untuk selain i'jaz juga. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk membuat seseorang, membuat makhluk itu tidak bisa untuk menirukannya, bukan hanya itu, untuk petunjuk juga misalkan. Li'annahul muhtaju ilaihi fit tamyizi, karena i'jaz, hal i'jaz di dalam Al-Quran, perkara i'jaz di dalam Al-Quran itu dibutuhkan di dalam membedakan mana yang Al-Quran mana yang bukan. Karena kalau memberikan petunjuk misalkan itu bisa dengan hadis. Fahwal ahamu, maka i'jaz, sifat i'jaz di dalam Al-Quran itu adalah perkara yang paling penting. Wa qauluna dan perkataan saya bisurati minhu bayanul li aqalli ma yahsulu bihi al-i'jazu adalah penjelasan sesuatu yang paling sedikit yang dengan sesuatu tersebut, atau sesuatu yang paling minimal yang dengan sesuatu yang paling minimal tersebut bisa terhasilkan sifat i'jaz di dalam Al-Quran, bisa membuat makhluk itu tidak mampu untuk menirukannya, tidak mampu untuk menirukannya. Berapa itu kadarnya? Kadar paling minimal ya. Wa huwa qadru aqsari suratin, yaitu sekadar surat yang paling pendek, kal kausari seperti surat Al-Kausar. Wa inna makana aqallu li'jazi bi aqalli suratin, dan sesungguhnya paling minimalnya Al-Quran itu bisa membuat i'jaz dengan surat yang paling pendek. Li'annahu lam yakun fil Qur'ani ayatun mufradatun, karena di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat tunggal, satu surat satu ayat itu enggak ada. Balil ayatu tastalzimu munasabatan lima qablahu wa ma ba'daha fatakunu salasa ayatin. Akan tetapi seluruh ayat di dalam Al-Quran itu memerlukan ayat yang sebelumnya dan setelahnya untuk tujuan agar cocok, agar nyambung di dalam arti. Maka fatakunu, maka paling sedikitnya, paling pendeknya, atau paling minimalnya sesuatu di dalam Al-Quran yang bisa membuat i'jaz, membuat makhluk itu tidak bisa untuk menirukannya, itu adalah 3 ayat. Karena yang paling pendek di dalam Al-Quran itu, surat yang paling pendek itu 3 ayat. Wazada ba'duhum, sebagian ulama menambahkan fil hadi di dalam pendefinisian Al-Quran. Faqala, mereka mengatakan al-muta'abbadu bitilawatih, yang dinilai ibadah membacanya. Kalau membacanya enggak dinilai ibadah, itu bukan Al-Quran. Liyakhruja mansukhut tilawati, agar Al-Quran yang tilawahnya itu dihapus, itu dinasakh, dikecualikan. Artinya kalau ada ayat Al-Quran yang pentilawahannya itu dinasakh, dihapus, itu tetap itu tidak dikategorikan Al-Quran. Seperti ayat tentang rajam misalkan, walaupun ayatnya itu sudah dihapus, kalau ayatnya itu sudah dihapus pentilawahannya, maka itu tidak dikategorikan Al-Quran, walaupun hukumnya masih berlaku. Wasuratu, adapun surat, hiya jumlatun minal Qur'ani aqalluha salasu ayatin. Surat itu adalah sejumlah kalimat dari Al-Quran yang paling minimalnya adalah, yang paling pendeknya adalah 3 ayat. Musammatun bismin khasillaha, dia dinamakan dengan nama yang khusus untuknya,
bitauqifi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketentuannya bagaimana bentuknya? Bi antuzkara bizalikal ismi wa tastahiru bihi. Dengan bentuk surah tersebut disebut dengan nama itu dan surah tersebut terkenal dengan nama tersebut. Wal ayatu, adapun ayat, hiya jumlatun minas surati mumayyizatun bil fasilati, yaitu adalah satu jumlah perkataan daripada surat yang ada di Al-Quran yang bisa dibedakan antar ayat per ayatnya bil fasilah, dengan fasilah. Fasilah itu apa? Wahiyal kalimatul lati takunu akhiral ayati, yaitu adalah kalimat yang berada di akhir ayat. Misalkan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, itu yang nas-nas itu terakhir kata-kata terakhir itu adalah fasilah disebutnya. Kata terakhir, seluruh kata terakhir pada ayat itu disebut fasilah, pemisah, agar bisa dibedakan antar ayat yang sebelumnya dan setelahnya.